Arudor. Oke, kayaknya ini deh. Hai, balik lagi di YouTube-nya Jendela Pintu. Hari ini kita lagi ada di Arudor. Nah, ini khusus untuk pintu-pintu gitu guys. Jadi kita mau lihat ke dalam showroomnya. Ada berbagai macam pintu apa aja sih. Yuk kita ikut ke dalam yuk. Selamat siang Pak. Ini showroomnya Arudor ya? Betul. Nah di sini aku mau lihat-lihat di showroom ini banyak banget contoh-contoh pintu-pintu ya Pak? Betul. Kalau aku mau lihat-lihat ke showroomnya bisa? Bisa Bu. Oke, boleh. Ya, silakan. Oh ya. Halo siang Bapak. Saya Afri dari Jendela Pintu. Gitu. Ini aku lihat showroom Arudor. Aku lihat banyak pintu ya, jenis pintu ya di sini ya. Apa? Aku mau tanya-tanya sedikit boleh? Boleh. Oke. Aku mau tanya sebelumnya, untuk Arudor ini fokusnya ke bahan-bahan apa tuh Pak? Pintu. Jadi kita itu Arudor itu brand pintu kita. Oke. Nama PT kita PT Sejen Lestari Furniture. Oke. Kita adalah manufaktur atau fabrikasi pintu kayu engineering. Konstruksi engineering mungkin agak sedikit beda dengan pintu-pintu zaman dulu yang masih pakai pintu tradisional. Jadi engineering itu seolah dia rekayasa pintu, di mana tetap bahan utamanya dari kayu, tapi kita gunakan sistem yang terbaru di mana kayu itu kan sifatnya hidup, dan kadang dia ada muai susutnya. Nah, dengan engineering itu kita bisa minimalisirkan muai susutnya, dan bagusnya di engineering ini dia lebih low budget, dan customer juga bisa pilih atau bisa request sesuai permintaan mereka, dan tampilan lebih bagus daripada pintu yang model lama sebelumnya dulu. Dan sudah pasti bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing customer sesuai dengan keinginan gitu. Nah, untuk bahan bakunya sendiri menggunakan full kayu atau gimana Pak dari bahan-bahan pintu sebelumnya? Oke, jadi kalau untuk dalamnya rangkanya tetap kita semua dari kayu. Nah, bedanya engineering itu kan dia finishing akhirnya yang berbeda. Kalau di engineering ini kita bisa finishingnya bisa tetap dengan finishing kayu asli. Istilahnya nanti si kayunya kita cat, kita spray, atau juga mau di laminate, ditempel dengan laminate. Seperti misalnya HPL gitu ya biasanya. Dan makanya di engineering door ini customer juga kita bukan hanya sekedar jual, kita juga bisa jadi advisor. Jadi customer kita sangat terbuka sebelum dia bikin rumah atau bikin project, dia mau ngobrol sama kita, mau sharing atau mau diskusi konsul gitu boleh gitu. Jadi biar yang nanti yang kita produksi pun sesuai dengan keinginan mereka bisa. Oh gitu. Boleh kita lihat contoh-contoh pintunya Pak? Boleh. Seperti ini. Kalau untuk standar yang paling sering digunakan itu adalah yang jenis seperti apa nih Pak? Kalau Sejen itu Arudor itu karena kita awalnya dari Korea ya. Kita tuh ada bawa satu teknologi dari Korea yang mungkin di Indonesia baru, mungkin baru sih, tidak cuma mungkin hanya kita mungkin saat ini yang bisa mengembangkan itu untuk finishing laminate. Selama ini mungkin kalau di lokal Indonesia sudah biasa ada laminate HPL atau PVC sheet. Semua pabrik lain pintu juga bisa. Kalau HPL itu kan sudah kelihatan sering-sering dipakai di pintu atau di office atau di perkantoran kan, baik untuk di meja di pintu ataupun di furniture. Nah, cuman bedanya nih kalau HPL itu dia biasanya hanya bisa untuk melaminasi bagian pintunya aja. Karena dia tebal, dia tidak bisa untuk melaminasi di bagian frame. Atau kusen. Karena kusen ini bidang sempit, banyak lekukannya. Sementara HPL itu kan tebal, 0,6-0,7, begitu dia ditekuk dia akan pecah. Nah, Sejen punya jawaban dari masalah HPL itu yaitu LPM. Nama sheetnya itu kita namakan LPM, low pressure melamine. Di mana LPM ini adalah paper dari Korea yang kita bawa ke Indonesia, semacam kertas, terus kita treatment, kita punya mesin di factory kita. Nah, sehingga dia
looknya itu bisa seindah HPL, tapi dia bisa merapping sampai ke pintu kusen sampai ke architrap seragam dengan HPL-nya. Jadi biar lebih rapi gitu ya? Jadi dia bisa seragam. Dan kelebihannya laminate LPM ini dibanding laminate HPL, secara cost produksi dia bisa lebih ekonomis sampai 30%. Dan tampilannya bisa seragam, karena kalau HPL biasanya kalau dia mengejar tampilan seragam, pintunya di HPL, kusennya ini dan architrapnya ini dia pakai PVC sheet. PVC sheet mungkin mbaknya pernah lihat, tahu kayak model furniture, kayak saya sedikit agak sebut mereknya kayak Olympic gitu kan. Ya, nah itu kan dia bahan sheet yang tipis. MDF. Sheet yang luarnya. Sheet luarnya. Oke. Itu kan laminate kan, tipis. Nah, biasanya kalau HPL itu kalau pintunya HPL, frame-nya itu dia tidak bisa di HPL kan, karena dia tebal, jadi dia pakai sheet PVC sheet yang tipis itu. Untuk kusen dan architrapnya. Kalau LPM dia dari pintu kusen ke architrapnya LPM semua bisa seragam sama. Iya. Gitu. Dan karena kalau HPL sama PVC sheet, walaupun dicari yang matchingnya kodenya, tetap kalau diperhatikan secara detail pasti ada bedanya antara HPL dengan PVC sheet. Tapi kalau LPM ke LPM udah pasti sama semua. Untuk warnanya? Ya, serasi gitu ya, karena dia ngeset gitu ya, Pak ya. Ini adalah salah satu keunggulan kita mungkin yang teman-teman kompetitor kita mungkin tidak punya. Karena mereka biasanya masih tetap main dengan HPL atau PVC sheet. Gitu. Tapi kembali tergantung permintaan dari customer. Karena kita HPL pun PVC sheet LPM pun mau dicat kayu juga bisa, di solid color atau di duko juga bisa. Jadi Seijin itu terbuka untuk bisa semua sesuai dengan keinginan customer gitu ya. Gitu. Aku lihat nih Pak, ini beda ya untuk frame depannya ini kayak dari pintu-pintu lainnya itu beda ya? Beda, jadi frame-nya itu dia seperti ada bingkainya gini ya? Ini namanya architrap tadi. Nah jadi penggunaan architrap ini biar apa? Jadi gini, biar kesannya tampilan pintu atau frame itu kelihatan grand gitu loh, agung gitu loh. Iya. Jadi lebih kelihatan mewah gitu ya Pak ya? Nggak kayak pintu biasanya hanya polos gitu aja ya? Dia langsung ke tembok, jadi ini seolah-olah si frame itu lebar, tebal, dan dia ya tadi gagah gitu ya, grand, agung gitu. Karena dan sebenarnya bukan hanya itu, sebenarnya kalau di konstruksi bangunan, architrap itu selain fungsinya biar bikin grand atau gagah, juga menutupi gap antara tembok sama kusen. Karena tidak semua kontraktor sipil itu bisa bikin ukuran openingan yang lot ya. Dia mungkin ada sedikit lari berapa mili, nah itu ditutup dengan architrap ini. Iya. Jadi lebih rapi gitu ya Pak. Jadi nggak kelihatan di belakangnya itu gitu. Untuk bahan bakunya sendiri Pak, hanya ada satu bahan baku atau ada bahan baku yang lain, kayak misalnya kan kalau kayak aluminium itu ada kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, untuk pintu Arudor ini ada kelasnya sendiri atau seperti gimana? Jadi gini, kalau bahan bakunya pasti dari kayu ya utamanya. Tapi tadi saya bisa infokan, engineering itu menggunakan kayu, tapi kalau pintu atau frame zaman dulu kan dari satu jenis kayu nih. Misalnya dia pakai meranti semua, jati semua gitu ya. Kalau engineering dulu tidak, dia tuh mix wood. Karena gini, di engineering itu kayu kayak meranti ataupun ada mahoni atau kayu kelompok kayu keras gitu ya, kita akan potong-potong, nanti akan kayak semacam dilebur gitu ya? Enggak dilebur, tapi di finger join, disatukan. Ya, kenapa seperti itu? Karena tadi gini, dengan engineering itu selain juga gini, harga lebih ekonomis, waste atau sisa potong itu bisa kita minimalkan. Bisa digunakan lagi gitu. Kalau pintu zaman dulu kan banyak yang terbuang. Dan itu jadinya ke harga, jadi tinggi. Kalau di engineering itu sampai potongan kayu kecil pun masih bisa digunakan, disambungkan. Nah, tapi dengan teknik penyambungan yang benar ya, dengan ada standarnya gitu. Pak, kalau misalnya kita mau lihat bahan bakunya bisa nggak sih? Bahan bakunya mungkin karena di sini kita hanya showroom, kantor pusat ya, karena kantor marketing dan direksi. Kalau pusat kami kan kalau pabrik kan di Rangkas Bitung ya. Tapi kalau untuk sekedar saya lihatkan contohnya itu engineering tukangnya itu saya bisa lihatkan sebentar. Boleh Pak. Nah, jadi biar penonton di rumah juga tahu nih gitu. Jadi mereka tahu bahan apa yang mereka pakai gitu. Nah ini kita bisa lihat ini untuk contoh frame-nya ya, kusen.
kusen itu kan kalau zaman dulu, kalau kusen yang dulu kan itu dari satu kayu utuh ya. Iya. Nah, kalau engineering bisa dilihat itu dia ada beberapa bagian tuh. Proses finishingnya ya. Iya, penyatuan bahan-bahannya. Penyatuan bahan ini kan, ada di iya, sini. jadi ada bagian plywoodnya. Plywood itu mungkin kalau bahasa umumnya triplek yang kita susun lapis. Tetap kayu ya. Terus juga ada kayu yang kita potong-potong, yang kita susun. Nah, nanti dia di join. Nah, ini tuh tidak dari satu jenis kayu, jadi dia tuh mix wood. Dari berbagai macam kayu gitu ya, Pak? Ini, seperti ini juga kan, ini nih. Ini kayu kan beda-beda kan? Iya. Ini tuh karena dia kayu itu kita potong jadi sedemikian rupa, kita susun, kita lapis, kayak kue lapis, nanti kita finger join, kita join di sini. Nah, ini joinannya, sambungannya. Nah, ini tuh beda-beda kayu, tapi kelompok kayu keras. Nah, kenapa? Tadi gini, jadi biar semua kayu itu bisa terpakai dan tidak ada waste yang terlalu banyak terbuang. Dan satu gitu lagi di engineering itu gini, untuk meminimalisir harga biar agak lebih ekonomis, kita kan untuk bagian-bagian pintu atau kusen yang tidak memegang peranan penting, misalnya untuk yang bukan bagian engsel atau apa, itu kan kita tidak semuanya pakai kayu yang mesti yang kayu keras. Iya. Mungkin kalau hanya untuk infill atau untuk isi gitu ya, kita bisa pakai yang medium wood. Untuk isinya sendiri menggunakan apa nih, Pak? Jadi kita punya isi beberapa, ada yang kita itu yang, nah engineering itu kan bedanya tuh, kalau engineering bisa kita isi honeycomb. Jadi kalau pintu dulu kan isinya ya kayu aja gitu ya. Kayu ya, full kalau kayu. Ini bisa dipilih. Kalau dia maunya pakai honeycomb, jadi gini, biar nggak terlalu mahal biayanya, tapi tampilannya artistik. Dia pakai honeycomb itu seperti karton yang dibuat kayak sarang tawon. Nah, jadi dia tuh biar bisa mereduce suara bising. Nah, atau misalnya kalau dia mau lebih nekan harga lagi, mungkin dia pintunya itu tanpa honeycomb juga, hanya ada core melintangnya aja, hanya tulangannya saja. Hanya tulangan aja, tapi itu tidak ada isi. Ya, itu namanya hollow core. Jadi itu paling bawah itu tadi hollow core, paling bawah, murah. Yang kedua ini, Iya. ini baru nanti kita naik yang ke ada isi sini, seperti dia juga honeycomb, contoh honeycomb ini ya. Ini juga contoh honeycomb. Ini lalu itu honeycomb. Honeycomb juga ada beberapa honeycomb yang beberapa customer yang memang dia sudah mau sudah ada note-nya, dia mereka honeycombnya ini mungkin dia nggak mau dari kardus, tapi dia dari MDF, namanya ini honeycomb microcell. Oh, ini dari kayu MDF gitu ya, Pak? Dari kayu, dari kayu plywood atau dari MDF juga bisa, atau dari HMR bisa. Ini disebutnya honeycomb microcell. Tapi sekarang ini sudah tidak begitu familiar karena beberapa proyek besar tuh lebih suka honeycomb yang seperti ini. Karena lebih ringkas, lebih mudah didapatkan di mana-mana. Nah, untuk yang solid core itu istilahnya untuk grade tertinggi pintu yang isi. Ya, karena pasti akan lebih mahal antara yang hollow core, honeycomb sama ini. Nah, Seijin itu Arudor by Seijin Lestari Furniture punya dua konstruksi solid core. Satu yang isiannya PB, particle board. Ini namanya PB atau particle board. Particle board itu adalah sebenarnya dari kayu juga, bubuk kayu gitu kan. Serbuk kayu ya. Serbuk kayu yang di treatment, lalu juga ada tambahan kertas atau apa. Di treatment lalu dicetak seperti ini. Nah, sama satu lagi yang isinya tetap potongan kayu-kayu asli. Ini kalau dibuka tuh potongan kayu-kayu asli ini. Lebih padat ya, Pak? Enggak. Untuk padat lebih padat ini. Oh, lebih padat ini. Berat lebih berat ini. Tapi harga kalau secara umum untuk harga jual mahal ini. Karena ini kayu asli. Ya, karena ini serbuk kayu campuran tadi ya, Pak. Tapi kalau untuk cari soundproof atau untuk meredam bising, ini lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau untuk kualitas lebih ke sini. Menurut kalau saya sih enggak. Karena namanya kita marketing, semua kita garansikan. Cuma gini, karena ini kayu asli aja, jadi lebih mahal produknya. Kalau ini kan mungkin entah dari kayu apa dihancurkan dulu, dikasih treatment, dikasih campuran apa, lalu dicetakkan. Nah, kalau ini kan dia dari potongan kayu asli. Nah, memang harga sedikit lebih mahal ini. Nah, kembali ke selera customer atau yang punya project. Karena masing-masing kadang beberapa proyek besar atau beberapa orang yang mereka mungkin arsitek, mereka sudah, saya mau bikin pintu, bangun rumah, bikin pintu, saya punya ini, mereka sudah ada itu sendiri. Dan kalau seperti itu kita tidak
Ya, mereka berarti sudah paham, tinggal kami bikinkan harga penawarannya saja. Karena kalau untuk custom pasti tidak bisa harga standar, ya harus kita ada penawaran. Gitu. Karena penawaran itu murah mahal itu selain tadi dimensi, tinggi, lebar, panjang, tadi juga kembali finishingnya apa tadi kan, ada PVC sheet, LPM, HPL atau pakai kayu asli yang dicat yang pakai pinit kulit kayu asli atau di duko. Lalu juga tadi panelnya hollow core, hollow kah, honeycomb kah, atau ini atau ini. Jadi itu beberapa faktor yang bisa bikin harga itu beda-beda. Oke, Pak. Gitu. Untuk pemesanan sendiri ini gimana nih, Pak? Jadi untuk pemesanan, kalau untuk retail standar, kalau retail standar itu kita tuh berarti pintu yang kita sudah jual jadi ukuran jadi dari customer yang ikut saya. Oke. Itu kita ada di depo bangunan. Depo bangunan. Tapi tadi dengan model yang seperti itu gitu. Oh, hanya display saja. Ya, display saja dan customer tidak bisa custom ya. Di depo bangunan sama melalui Tokopedia ada. Tokopedia. Outdoor ya. Tapi kalau untuk custom project itu langsung ke marketing. Oh, berarti kalau misalnya untuk retail itu hanya ada di depo bangunan ya, Pak? Iya, atau ke admin saya juga bisa, admin kantor. Tapi tadi kan bedanya pintu retail tuh harganya sudah ada langsung price listnya. Cuma tadi ya modelnya seperti itu. Ya, ini kan retail nih termasuk retail tuh yang bentuknya seperti itu, tidak bisa merubah apapun. Kalau merubah berarti dia custom itu harus hitung harga dulu. Harga dulu. Oke, berarti kan kalau misalnya kayak yang display ada di depo bangunan tadi hanya ada display gitu sesuai dengan ukuran yang ada gitu ya, Pak. Tapi mereka sesuai dengan display, tapi ketika customer butuh mau cepat mereka punya stoknya karena kita kasih stok juga di depo bangunan itu untuk mereka. Jadi bukan displaynya yang dikasih, ada yang barunya gitu kan. Oke, Pak, untuk selanjutnya untuk pintu sendiri kan ini pintu single. Betul. Iya kan? Kalau untuk kita ada request pintu double atau sliding itu bisa nggak sih? Bisa, karena sebenarnya pintu ini mau di sliding juga bisa. Itu kan tinggal hanya nanti railingannya aja, hardware-nya saja. Dia mau dicapit di atas sama ada railnya di bawah, itu bisa. Atau mau di pivot juga yang FL-nya di atas di bawah bisa. Makanya keunggulan pintu kami itu dia multifungsi. Tergantung kebutuhan. Nah, untuk garansinya sendiri, Pak, untuk pintu ini gitu loh. Iya. Ini berapa lama? Kita kasih garansi untuk customer itu gini. Kita kasih 1-3 tahun. 1-3 tahun. Kurang lebih. Nanti kita akan bikin nanti biasanya kita ada kayak semacam surat garansinya. Jadi customer nggak usah khawatir, kita garansi selama itu tadi mungkin sedikit itu di pack kami. Bukan karena salah penggunaan. Makanya kalau customer yang mungkin yang mereka akan nanya, kalau yang mereka pasti akan paham karena kalau pintu yang kayak di ini pintunya kan pintu interior, biasanya mereka itu akan menanyakan lagi ke kami, Pak ini bisa saya pakai di luar boleh tidak? Nah kami akan merekomendasikan bahan pintu yang mana nih yang bisa. Gini, tapi saya kan maunya yang cepat. Kalau custom kan lama, terus dihitung bikin karena kalau custom tuh bikinnya juga bisa sampai 8 minggu. Kalau ini kan ready. Nah, jadi mereka menanyakan, Pak kalau ini saya bikin di pintu luar, syaratnya apa sih biar dia bisa awet? Kali saya bilang, tolong kanopinya atau teras ditambah lebih lebar. Jadi sampai biar 2 meter lebih. Nggak langsung pantulan sinar matahari ke pintu gitu. Itu aja sih, jadi simpel. Jadi istilahnya kan malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau untuk kamar aman. Ya. Berarti ini lebih direkomendasikan untuk indoor. Untuk indoor. Tapi juga ada rekomendasi untuk yang outdoor. Outdoor itu bisa, tapi gini, kalaupun mau outdoor boleh. Tapi seperti saya pakai ini di outdoor di rumah saya. Tapi tadi saya bilang saya punya carport kanopi, saya panjangin sampai 3 meter. Jadi biar nggak langsung kena paparan sinar matahari. Tapi kalau memang dia mau speknya yang eksterior, outdoor, ya tadi mungkin itu harus custom. Kita bisa buatkan penawaran ke quotation-nya. Dan perbedaan harga juga ya, Pak ya? Ya memang sedikit lah lebih sedikit lah, tapi tidak beda, tapi sedikit lah. Karena kan juga kan dari kualitasnya. Ya, gitu. karena ada pemilihan bahan-bahannya. Nah, untuk kayak misalnya untuk mendapatkan garansi nih, Pak, sebenarnya dengan ketentuan seperti apa nih kita agar bisa mendapatkan garansi gitu? Garansi itu gini, biasanya gini, garansi itu misalnya pintunya itu contoh yang dikomplain itu ya misalnya. Dikomplain jadi pintunya gitu itu misalnya melintir. Ininya. Ya, harusnya lurus, dia melintir. Pasti pasang melintir. Ya, melintir sampai misalnya sampai berapa mili, misalnya sampai setengah senti. Harusnya kan pintu yang bagus tuh kan dari atas ke bawah rata nih. Tiba-tiba kan ini bawahnya ada yang sininya rata,
sininya tuh agak jadi jorok, berarti dia melintir. Nah itu kita lihat lagi, karena kadang ada beberapa juga kan tetap ini pintu tuh dari kayu sifatnya hidup. Kadang ada beberapa permasalahannya itu sebenarnya simple. Kelihatan melintir nih, begitu disetting ulang, engsel sama handle-nya selesai. Jadi kadang case per case, tapi kita selalu apapun selama itu produk kita kan nama kita brand kita juga kita pasti layani. Gitu. Pak, kan ini kayu kan rayap gitu Pak ya. Jadi apakah ini ada anti rayapnya atau gimana nih Pak? Kita kasih garansi anti rayap 1 tahun. 1 tahun. Tapi kayu kami saat diproduksi di pabrik kami kita sudah treatment anti rayap, sudah kita injeksi. Tapi satu lagi saya mau infokan ke pemirsa, ke customer semua yang mau mau bangun rumah, bangun apartemen ataupun landed. Rayap itu kan datang dari tanah. Nah, alangkah baiknya lahannya itu sama pemilik lahan di treatment anti rayap juga ditembak. Oh, gitu. Ya. Berarti dari bawahnya gitu Pak ya, dikasih anti rayap. Biasanya gitu. Juga yang paling lebih banyak ya kalau di average kan di rata-rata paling banyak biasanya masalahnya itu di landed, di perumahan. Kalau di apartemen jarang karena mereka sudah ada basement, ada apa kan. Nah, biasanya dan rayap itu paling udah pasti biasanya kalaupun menyerang, makanya dia akan hajar kusen, tidak akan pintu. Kusen dulu kan. Kusen pinggiran ininya ya. Tapi begitu itu opong. Nah, satu lagi kita gini, kenapa kok cuma 1 tahun saya kasih anti rayap, tidak 5 tahun gini? Karena kalau kami memang failed saat mentreatment anti rayap, tidak nunggu 1 tahun dia akan sudah habis. Oke. Tapi kalau dia sudah 1 putaran selama 1 tahun, dia itu sampai 7 tahun sampai seterusnya nggak akan ada masalah. Berarti untuk perawatannya sendiri dari pintu ini itu adalah kita harus menggunakan anti rayap. Ya, lahan. Kalau bisa dihindari dari apa namanya? Kelembapan gitu ya, sinar matahari. Itu langsung gitu. Terus kemudian satu lagi, kalaupun misalnya mau, karena kita kan lebih ke interior ya, karena kalau eksterior itu kan hanya beberapa aja. Mohon misalnya ketika kita merawat rumah, merawat pintu untuk membersihkan rumah, jangan misalnya langsung mandi siram kayak kebanjiran. Itu karena itu kan bikin lembab. Kalau bisa dilap kering. Nah, iya Pak, masalah kebanjiran tadi. Nah, kalau misalnya kita di tempat tinggal di perumahan yang banjir itu gimana tuh Pak untuk antisipasinya? Kita memang tidak rekomendasi. Kita selalu menanyakan ke customer, Ibu, Bapak, apakah daerahnya rawan banjir? Kalau rawan banjir, karena gini, mau itu kayu keras pun, jati sekalipun, kalau dia terkena banjir pasti sering rusak. Banjir rusak ya. Mungkin dia lebih bagus pakai yang besi ya atau aluminium. Hanya karena kita tanya karena sayang nanti. Nanti belum nggak bertahan lama, akhirnya yang dinilai nggak bagus adalah pintunya. Dan satu lagi kelebihannya dari pintu kami engineering door itu dia bisa di mix and match. Ada gini, saya nggak mau pakai kusen kayu karena daerah kami sangat rayap. Kusennya kami mau pakai aluminium atau pakai PVC. Pintunya dari saya bisa. Oh bisa ya. Bisa. Pasti harus kayak custom. Tidak pakai yang pintu retail pun bisa. Tinggal berarti kan dia hanya beli, dia mungkin gini tetap dia hanya beli daunnya saja. Nanti dia tapi tetap karena daunnya itu retail sudah standar, berarti dia pesen kusennya aluminiumnya harus ngikutin daun saya dong, gitu. Tapi kalau dia mau custom juga boleh pintunya karena dia ukuran dia mau karena mungkin kusen aluminium sudah jadi pintunya ngikutin, berarti dia mesti custom pintunya bisa. Nah, untuk harganya sendiri tadi Pak kita belum sebut masalah harga. Range harganya nih kalau dari yang biasa, dari yang termurah tuh Pak, dari harga berapa? Jadi biar penonton juga tahu nih untuk membandingkan masalah harganya itu gitu. Satu set ya, pintu sama kusen. Itu kita yang termurah itu dari sekitar 1,8-an. 1,8? Itu udah satu set, udah include handle, engsel? Pintu, kusen, architrap. Kalau berikut handle sama engsel tambah sedikit, cuma tambah 280.000. 2 jutaan lah. 2 jutaan itu untuk yang standar. Kalau untuk agak yang middle, berarti sudah custom ya. Itu mulai dari harga 2,7 juta. Dan untuk yang kelas premium, seperti yang pakai kayu asli, yang dia serba kayu semuanya, lalu dan finishingnya pun serat kayu asli, real kayu, itu kita dari mulai 3,8 juta. 3,8 juta. Ya. Dan itu yang middle. Ya.
Nah, itu untuk yang middle tadi saya ulang sedikit, yang ekonomis kan dari sekitar 2 jutaan. Kalau yang middle itu mungkin dari 2,8. Dan untuk yang premium itu dari 3,8. Oh, dari 2,8 ke atas. Dari 3,8 ya, gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ini mau pakai bahannya yang kayak gimana gitu. Jadi nanti tetap garansinya sama ya Pak ya. Tetap jahitannya istilahnya konstruksinya sama. Yang bedakan itu tadi bahannya sama, bahan dan finishingnya itu yang bikin beda. Gitu. Nah jadi buat teman-teman yang mau cari pintu Arudor ini itu ada di Depo Bangunan. Semua Depo Bangunan atau gimana? Depo Bangunan untuk saat ini Depo Bangunan Jabodetabek dan Bandung. Jabodetabek dan Bandung. Nah, jadi teman-teman yang mau cari pintu Arudor ini bisa langsung datang bisa datang ke Depo Bangunan atau bisa ke showroomnya langsung. Dan Instagram bisa tinggal di searching aja Arudor atau juga bisa dilihat di Tokopedia Arudor. Bisa juga itu. Nanti kita tulis di bawah di sini ya. Ada gitu. Nanti jadi kita beri kemudahan pilihan dan konsumen untuk konsultasi dulu. Konsultasi juga boleh atau mau langsung bertransaksi juga boleh. Kita berikan pilihan-pilihan beberapa pilihan yang saya rasa akan memudahkan calon customer. Iya, gitu. Nah, terus juga nih buat teman-teman gitu kan. Karena kan sekarang ini udah banyak nih Pak pintu dari kayu, PVC atau aluminium. Nah, kekurangan dan kelebihan dari si pintu Arudor ini apa sih Pak gitu? Mungkin biar teman-teman juga pada tahu nih gitu. Kelebihannya sudah pasti. Pintu kayu, estetika kayu tidak bisa dikalahkan dengan pintu besi atau aluminium segimanapun hasil finishing pintu besinya ya. Karena tetap kayu adalah kayu. Itu kan kayu itu kan dari pohon. Ciptaan sang pencipta kan. Dan nilai estetiknya saya sudah berbicara dengan banyak developer besar, dengan arsitek atau dengan internet, mereka bilang tetap memang kalau untuk tes kayu itu tidak ada lawan lah ya, dari keindahan, dari estetika. Cuman memang kelemahannya tadi mungkin ya kalau daerahnya agak mungkin rayap, kelembapan sama kalau dia saat prosesnya dan mungkin dia gini juga agak perlakuan khusus, misalnya kalau tidak bisa kena senggol atau banting yang keras gitu kan ya. Buka pintunya gitu. Nah, kalau pintu besi atau aluminium kan mungkin dia misalnya kalau kena baret ya gampang lah. Cuma kan tadi kembali kalau melihat estetika outlook-nya mungkin tetap pintu kayu itu bagus. Dan satu lagi, pintu kayu sekarang pun sudah banyak proyek, hampir per proyek untuk pintu utama itu mereka pasti juga bisa dikombinasi dengan kunci smart lock. Oh iya, smart lock. Sekarang udah banyak pakai smart lock. Berarti ini juga bisa pakai smart lock ya, Pak ya? Bisa. Dan smart lock sekarang pun sudah bisa menyesuaikan dengan tebal pintunya. Karena kan tebal pintu kami juga kalau custom itu terserah request dari customer, bisa tebal 50, 45, 42. Tapi kalau untuk standarnya 39 gitu. Dan ini pun sudah bisa pakai smart lock. Bisa pakai smart lock. Tapi nanti mungkin kalau pakai smart lock berarti waktu customer mau order yang retail ini diinfokan saya pilih yang standar retail tapi yang tidak include hardware-nya. Jadi dia masih polosan. Dan nanti satu lagi servis dari Seijin, kan ada customer yang sudah punya kunci sendiri, hardware sendiri, nggak mau ngambil dari saya itu, kita bisa buatkan lubangnya asal gitu. Mereka pinjam aja contohnya. Iya gitu. Gitu. Nah Pak, untuk pemasangan ya Pak ya, kalau misalnya kita ada pesen nih ya, tidak punya tim pasang gitu. Tim pasang itu gimana nih? Kita sediakan. Nah, kalau misalnya kan gini, kalau pabrik mungkin kalau kami biasanya baik kami mungkin kalau untuk yang proyek besar, tapi gak usah khawatir buat customer yang untuk musim hanya retail yang pintunya mungkin cuma untuk rumah tinggal gitu ya. Kita kenalkan dengan tim yang biasa pasang pintu kami dengan harga yang masuk akal dan customer sendiri yang langsung bisa bernegosiasi dengan tukangnya gitu. Kita bisa kasih sampai sedekat itu dan jadi kami tidak dari marketing yang mendirikan harga pasang tidak, tapi customer langsung dengan tukangnya. Kita hanya menjembatani, mengenalkan saja. Merekomendasikan gitu ya. Untuk proyek besar mungkin baru dihandle sendiri gitu. Jadi sangat mudah lah dan tidak ada nanti di mahal tidak ada. Nggak ada gitu ya. Jadi buat teman-teman nih misalnya mau pasang pintu tapi belum punya tukang gitu. Nah nanti dari Arudor akan memberikan tim yang akan
membantu pemasangan ya Pak ya gitu. Dan untuk biaya juga silakan customer bisa nego sendiri. Bisa negosiasi sendiri gitu. Nah, kita mau lihat-lihat jenis pintunya atau model pintunya ya Pak ya. Nah, kita ini udah banyak banget nih jenis-jenis pintunya ya Pak. Ini yang berbeda-beda ya Pak ya. Ya. Jadi sedikit saya infokan, ini adalah pintu yang namanya finishingnya piano finish atau UV high gloss. Karena kelihatan dia seperti ada kacanya ya. Ini memang saat ini kita bisa, mungkin saat ini sih sudah tidak begitu populer, memang harganya agak sedikit tinggi, tapi memang dia itu namanya piano finish, jadi dia bisa sangat licin sekali seperti cermin, ya kan? Dia high gloss, jadi seperti ini pun bisa. Ya kan, jadi dia seolah dia dilaminasi gitu ya kan. Nah, tapi juga mau yang asli seperti ini juga bisa, yang hanya dop aja kan bisa, ya kan. Ini yang pakai veneer ya kan, ini yang kulit kayu asli. Nah ini yang pakai LPM atau laminate. Jadi kita punya banyak macam pilihan. Saya kira customer juga mungkin kalau saya jelasin sesuatu tidak akan selesai di forum ini, di acara ini gitu kan. Jadi boleh kalau mau ada pertanyaan atau apa, silakan hubungi ke nomor kontak kami, di kontak admin marketing kami, mereka akan bantu. Kalau mereka mungkin kurang paham, mereka akan langsung lempar ke marketing aslinya. Ke saya juga nggak apa-apa, boleh. Untuk warna sendiri, tapi aku belum sempat nanya untuk warnanya sendiri ini. Banyak ya? Banyak, jadi kalau untuk yang custom ya, untuk custom. Iya, bebas. Malah kalau custom itu mau dia itu laminate atau dia cat biasanya, atau di cat atau pakai kulit kayu asli, dari customer saja yang kasih contohnya, saya mau seperti ini, nanti kami bisa bikinkan. Ini kan warnanya hampir semuanya rata-rata serat kayu gini ya Pak. Tapi kalau misalnya kita pengen polos warna putih atau hitam itu bisa nggak? Bisa. Itu namanya solid color, kayak duko, putih, coklat, tapi dia yang solid bisa. Karena itu biasanya dipakai buat rumah sakit atau rumah sakit sama office. Atau sekolahan. Bisa. Berarti Pak, kalau misalnya ini kan ini doff, ini gloss gitu ya Pak. Berarti gloss ini bisa untuk semua warna apapun kalau kita custom untuk gloss itu bisa ya. Berarti tergantung permintaan. Betul. Dan satu lagi kita tidak selalu terbuka dengan segala keinginan customer. Kita berusaha untuk mewujudkannya gitu kan. Jadi mungkin dengan pakem-pakem tadi tetap mungkin yang ekonomis, tapi dengan tampilan bagus. Jadi walaupun kita punya prinsip walaupun murah tapi tidak murahan. Gitu. Jadi lebih terlihat lebih elegan ya kalau kita pakai yang gloss seperti ini ya Pak ya. Untuk standar-standar lebar pintu dan tinggi pintu yang biasa digunakan untuk standar di Indonesia ya standar dari lebar 700, 800, 900, 1000 sampai 1100 untuk yang pintu single door. Kalau double door kan tinggal digabung aja 700 sama 700 jadi 1400, ada besar kecil 800 sama 400. Kalau untuk tinggi standar 2100, 2200 sampai 3 meter juga bisa. Bisa ya. Pintunya pun sampai tinggi 3 meter kita bisa. Tadi saya juga ada pertanyaan masalah untuk sliding, itu tuh bisa ya Pak? Bisa. Pintu double itu juga bisa ya? Semua, karena sliding atau double itu kan hanya masalah di hardware-nya saja. Railingnya sama capitannya. Mau dia pakai NCL pivot juga bisa. Jadi semua Seijin tidak ada yang tidak bisa untuk pintu kayu ya. Kita semua bisa. Semua bisa ya Pak ya. Sebelumnya makasih banyak Pak udah dikasih lihat showroomnya dan berbagai macam pintu, terus untuk penjelasannya juga gitu. Jadi supaya penonton di sana juga tahu pintu Arudor ini kelemahan dan kekurangannya apa. Jadi sebelum mereka menggunakan, mereka juga bisa konsultasi dengan tim dari Arudor ya Pak ya. Jadi bisa sesuai dengan apa yang diinginkan gitu. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk penjelasannya. Semoga banyak yang nonton, terus juga banyak yang orderan ya ke Arudor gitu. Oke Bapak, saya pamit. Terima kasih. Nah teman-teman, kita udah selesai tadi untuk penjelasan tentang pintu di merek Arudor. Jadi buat teman-teman yang bingung nih mau cari pintu kayu merek apa, coba aja deh cek di Arudor. Jadi kalian bisa datang ke retail mereka, ada di Depo Bangunan, Jabodetabek dan Bandung. Dan mereka juga ada jual di Tokopedia, atau bisa datang ke showroomnya langsung, ada di daerah Kebonanas. Jadi nanti aku tulis di sini ya untuk alamatnya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, comment, share YouTube Jendela Pintu. Oke, bye-bye. Sampai ketemu lagi.